萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seluruh tanah terbuka menjadi sunyi saat semua orang menyaksikan wanita muda berpakaian hijau itu melompat ke pelukan Xiaoyan. Pada saat ini, seseorang hampir bisa mendengar suara patah hati yang tak terhitung jumlahnya. Instruktur Wolling serta Xiaoyu dan yang lainnya di samping Sun Er tidak pernah menyangka bahwa wanita muda yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh akan melakukan tindakan berani di depan umum. Wajah mereka langsung tercengang dan akhirnya mereka tertawa pahit beberapa saat kemudian. Xiaoyu menatap Sun Er yang menerkam ke dalam pelukan Xiaoyan dan kemudian melirik Xiaoyan yang senyumnya seperti alkohol hangat, seperti orang mabuk yang baru saja minum anggur yang telah disimpan untuk waktu yang lama. Perasaan yang tidak diketahui dan agak tidak nyaman tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Di sisi lain, galeri tontonan, senyum tipis yang hadir di wajah Baisan akhirnya menjadi gelap dan serius pada saat ini. Tangan Xiaoyan dengan erat melingkari pinggang yang halus itu. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengendus rambut hitam wanita muda itu, yang mengandung aroma menyegarkan. Karena dia mampu melakukan tindakan berani yang mengumumkan hubungan antara mereka berdua di depan umum, maka sebagai seorang pria dia tidak akan memilih untuk mundur. Ini meskipun tatapan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia berada di tungku. Instruktur Wolling pun terbatuk setelah mereka berdua berpelukan selama hampir 1 menit penuh. Instruktur Wolling yang berdiri di samping akhirnya tidak dapat menahan tatapan panas yang mengarah pada mereka dari lingkungan dan segera memberikan batuk yang lembut. Mendengar batuk, Sun Er yang meringkuk di dada Xiaoyan seperti burung kecil yang mengandalkan seseorang. Akhirnya sadar dan terbangun dari kebahagiaan dan kegembiraan karena akhirnya bisa melihat orang yang sangat dia rindukan di hatinya. Dia buru-buru menarik diri dari pelukan Xiaoyan dan menyusut di belakang Xiaoyu. Melihat sisi pemalu yang sangat langka tapi cantik dari gadis kecil ini, Xiaoyan juga tertawa pelan. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Instruktur Wolling dan berkata dengan senyum yang canggung. "Maafkan aku, Instruktur Wolling. Kamu masih ingat bahwa aku adalah instrukturmu?" Instruktur Wolling melirik Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan pun tertawa getir saat melihat ekspresi dan sikapnya. Dia tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini, dia sudah membuat marah wanita ini yang karakternya selembut air. Namun karena dia salah, dia tidak membalas menerima kritik dan kemarahannya. Jangan berpikir semuanya akan baik-baik saja jika kamu tidak berbicara. Kamu berani melewatkan 2 tahun pelajaran. Apa kamu tahu berapa kali aku berbicara dengan akademis sampai bibirku kering karenamu? Ujar Instruktur Wolling dengan marah. Instruktur Xiaoyan, bocah ini memang sudah berlebihan dalam masalah ini. Namun dia berhasil tiba di sini tepat waktu hari ini dan bahkan mengalahkan Sue Beng itu. Selama Sun Er dan dia dapat mempertahankan rekor tak terkalahkan di sisi putaran kompetisi kualifikasi, kamu akan dipromosikan menjadi instruktur kelas 1. Jika itu tidak akan mengurangi kemarahanmu, belum terlambat untuk menunggu sampai dia selesai bertarung di semua putaran kompetisi kualifikasi sebelum menghukumnya. Bagaimanapun sekarang dia telah tiba di akademi. Apa kamu perlu khawatir dia akan melarikan diri? Ujar Xiaoyu. Kata-kata yang dia ucapkan dengan mulutnya membantu Xiaoyan membebaskan situasi ini. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, wajah marah Instruktur Wolling menjadi lebih hangat. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu menyelesaikan kompetisi kualifikasi sebelum menemukanmu untuk menyelesaikan skor kita." Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Instruktur Wolling untuk sementara melepaskan kritiknya. Dia mengangkat kepalanya dan melemparkan tatapan terima kasih ke arah Xiaoyu.
Hei penatua sepupu Xiaoyu, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin cantik. Apakah ada yang berhasil merayumu? Xiaoyan mengabaikan ekspresi Xiaoyu dan berkata sambil tersenyum. Apa pedulimu? Mendengar nada bicara Xiaoyan yang sama seperti saat dia masih kecil, perasaan aneh segera muncul di hatinya. Pada saat yang sama, kaki panjang seksi miliknya terangkat sedikit seolah-olah itu adalah refleks bersyarat bersiap untuk menendang. Baiklah, jangan main-main di sini. Kompetisi kualifikasi untuk hari ini akan segera berakhir. Ikuti aku kembali. Bahkan ada perkelahian yang lebih intens besok dan lusa. Bukan sesuatu yang mudah untuk masuk ke akademi dalam. Instruktur Woling melambaikan tangannya. Dia mengabaikan Xiaoyu yang wajahnya yang cantik berubah menjadi merah karena malu karena kata-kata Xiaoyan. Berbalik dan membawa mereka keluar dari tanah terbuka. Di belakang instruktur Woling, Xiaoyu dengan ganas memotong Xiaoyan yang sombong dengan matanya saat dia menarik Sun Er dan dengan cepat mengikutinya. Xiaoyan membawa penggaris hitam yang berat dan mengikuti di belakang kelompok itu. Tepat ketika dia hendak keluar dari tanah terbuka, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain di arena. Di tempat itu berdiri seorang pemuda berjubah putih dengan wajah gelap dan serius yang membawa tatapan yang mengandung permusuhan. Siapa orang ini? Dia tampak cukup kuat. Xiaoyan menarik pandangannya. Dia merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat mengikuti instruktur Woling dan yang lainnya yang akan keluar dari lapangan terbuka. Mereka berjalan sepanjang jalan keluar dari lapangan terbuka yang bising. Instruktur Woling mengusir para wanita muda dengan mata berbintang di sekitar Xiaoyan. Setelah itu dia memimpin Xiaoyan, Sun Er, dan Xiaoyu melewati beberapa jalan setapak yang dipenuhi tanaman hijau sebelum akhirnya masuk ke sebuah rumah pavilion yang unik dan elegan. Begitu mereka memasuki rumah, instruktur Woling yang mengundang mereka bertiga untuk duduk sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Dia berkata dengan senyum tipis, "Anak kecil, aku benar-benar tidak percaya kamu meningkat sangat cepat selama 2 tahun ini." "Aku hanya beruntung." Xiaoyan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. "Lupakan saja, aku tidak akan berbicara dengan lidahmu yang fasih itu. Karena kamu telah datang ke akademi dan aku telah menempatkan namamu ke dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam 2 hari ke depan kamu dan Sun Er harus bertahan dan masuk 50 besar. Dengan begitu, kamu akan dapat memperoleh kesempatan untuk masuk ke akademi dalam untuk berlatih. Adapun aku juga akan dipromosikan dari instruktur kelas Huang menjadi instruktur kelas Xuan," ujar instruktur Woling berkata dengan serius. "Apa untungnya masuk ke akademi dalam?" Xiaoyan bersandar di kursinya dengan 10 jari disilangkan di depan saat dia bertanya. Mata instruktur Woling menatap tajam ke wajah muda yang tersenyum itu. Beberapa saat kemudian dia tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Sepertinya mengambil cuti 2 tahun memang baik untukmu. Bagian mana dari saat ini kamu masih memiliki kepolosan dari kota Wutan saat itu?" Xiaoyan tersenyum tanpa berbicara. Dia memang mengalami terlalu banyak hal selama 2 tahun ini. Beberapa pasang surut besar juga semakin memperkuat dan menstabilkan karakter tenang yang telah dia persiapkan sejak usia muda. Saat ini sama sekali tidak ada kepolosan yang tersisa dari masa mudanya. Akademi Jianan dibagi menjadi akademi dalam dan luar. Akademi luar adalah tempat kita tinggal saat ini. Siswa baru yang telah kami rekrut dari benua akan berlatih di akademi luar sampai kekuatan mereka mencapai tahap tertentu. Mereka kemudian dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam tahunan. Selama mereka dapat masuk ke dalam 50 besar, mereka akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki akademi dalam. Akademi dalam berbeda dengan akademi luar. Orang dapat dengan belak-belakan mengatakan bahwa akademi luar akademi Jianan hanyalah tempat untuk menguji siswa baru. Inti sebenarnya dari akademi Jianan ada di dalam akademi dalam, ujar instruktur Woling. Akademi luar akademi Jianan dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda. Kelas yang aku kelola adalah kelas Huang. Suebeng itu yang menantangmu sebelumnya berasal dari kelas Xuan. Dari perbedaan kelas ini, kamu dapat mengetahui bahwa kekuatan keseluruhan kelas Xuan lebih kuat daripada kelas Huang. Tentu saja tidak ada yang mutlak, misalnya Sun Er dan kamu. Aku melihat bahwa kekuatanmu saat ini setidaknya sekitar Dadoushi kan? Instruktur Woling tiba-tiba menatap Xiaoyan dan bertanya. Ketika dia mendengar pertanyaan instruktur Woling, Xiaoyu melirik Xiaoyan dengan heran. Saat ini dia hanya memiliki kekuatan bintang 5 Doushi. Orang ini telah menjadi Dadoushi setelah pergi selama 2 tahun. Bukankah kecepatan kemajuan ini sedikit terlalu cepat?
Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit di bawah tatapan kaget Xiaoyu. Kamu memang makhluk abnormal yang bisa dibandingkan dengan gadis ini, Sun Er. Instruktur Wolling bergumam. Menurut aturan, aku juga tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang masalah akademi dalam. Namun, karena itu bisa disebut inti sejati dari akademi Jianan, itu akan memiliki area yang sulit dibandingkan dengan akademi luar. Akan menguntungkan jika kamu bisa masuk. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Xiaoyan melebarkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar Yao Lo menyebutkan akademi dalam. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memasukinya. Dengan kekuatanmu, kupikir seharusnya tidak terlalu sulit untuk masuk ke 50 besar. Selama kamu tidak bertemu dengan beberapa orang seperti Baisan dan penyihir kecil, Instruktur Wolling juga menghela nafas lega saat melihat Xiaoyan mengangguk sambil melanjutkan. Baisan, penyihir kecil? Sepertinya aku pernah mendengar nama kedua disebutkan oleh instruktur 2 tahun lalu. Xiaoyan mengulangi kedua nama ini di mulutnya saat dia tersenyum. Baisan itu adalah salah satu tokoh paling menonjol di akademi luar Akademi Jianan selama 2 tahun ini. Dia tampan dan memiliki kekuatan yang besar. Sejumlah siswa perempuan yang tidak diketahui juga menjadi tergila-gila padanya. Selain itu, dia tampaknya juga salah satu orang yang merayu Sun Er. Bahkan jika aku tidak memberitahumu, dia akan datang dan menemukanmu cepat atau lambat, ujar Instruktur Wolling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Adapun penyihir kecil itu, dia adalah cucu dari wakil kepala sekolah. Latar belakangnya tidak sederhana. Ini bersama dengan bakat pelatihannya yang menakutkan yang tidak lebih lemah darimu, serta wakil kepala sekolah yang secara pribadi mengajarinya. Aku pikir kekuatannya mungkin sedikit lebih besar dari Baisan, karena gayanya yang mandiri dan istimewa dalam melakukan sesuatu, serta kecantikannya dia juga memiliki cukup banyak orang yang mengejarnya di akademi. Namun tampaknya dia tidak terlalu tertarik kepada pria, sebaliknya dia sangat menyukai wanita. Dengan temperamen Sun Er dan bakatnya, dia adalah target alami yang diinginkan oleh penyihir kecil itu. Oleh karena itu, penampilanmu juga harus membuatnya merasa bermusuhan denganmu. Instruktur Wolling batuk saat dia berkata dengan wajah yang sedikit merah. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit aneh saat mendengar ini. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Sun Er yang sama tak berdayanya. Sebelum berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa tertawa atau menangis, menangkap pria dan wanita. Sun Er mengikuti cara Xiaoyan dan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga tidak punya pilihan mengenai masalah ini. Dia telah menjaga profil yang cukup rendah selama 2 tahun ini. Dia bahkan menyerah masuki kompetisi kualifikasi akademi dalam sekali karena Xiaoyan. Memang ada lawan di mana-mana. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata kepada Instruktur Wolling. Namun, demi Instruktur Wolling dipromosikan, aku akan melakukan yang terbaik untuk masuk 50 besar. Itu bagus. Kamu harus beristirahat di sini untuk hari ini. Ini adalah tempat di mana aku tinggal. Biasanya Sun Er dan Yu Er juga tinggal di sini bersamaku. Mulai besok dan seterusnya orang-orang kuat dari kompetisi kualifikasi semuanya akan muncul. Ketika saat itu tiba, kamu akan memiliki beberapa dasar kekuatan lawan-lawan ini. Instruktur Wolling berdiri melambaikan tangannya dan menginstruksikan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Di sebuah ruangan yang sunyi yang dipenuhi dengan rak buku, 7 lelaki tua duduk di kursi di sekitar meja bundar. Duduk di antara mereka adalah lelaki tua yang telah berbicara dengan wanita muda berpakaian merah di tempat kompetisi sebelumnya. Dari kinya yang tenang sebelumnya, orang dapat melihat bahwa kekuatan dan posisinya yang sebenarnya kemungkinan tidaklah rendah. Bagaimanapun, seorang lelaki tua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di ruang pertemuan ini yang memutuskan masalah besar dan kecil di dalam akademi. Pada saat ini lelaki tua itu yang dipanggil oleh wanita muda berpakaian merah sebagai wakil kepala sekolah perlahan-lahan meletakkan sebuah dokumen di tangannya. Tatapannya sekali lagi melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan senyum tipis. Xiaoyan ini memang bukan orang biasa. Dia bersaing dengan sekte Misiklot dari Kekaisaran Jiama dengan kekuatannya sendiri dan bahkan langsung membunuh Douwang yang kuat sebelum akhirnya berhasil kabur dari tangan seorang Douzong. Rekor pertempuran ini adalah sesuatu yang bahkan para siswa top di akademi dalam akan kesulitan untuk mencapainya. Saat mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu, keterkejutan melintas di wajah keriput beberapa lelaki tua di sekitarnya. Ini adalah informasi tentang Xiaoyan, kalian semua bisa melihatnya sendiri.
Wakil kepala sekolah menjentikan jarinya dan informasi di depannya secara otomatis ditembakkan ke orang-orang tua di bawah. Beberapa saat kemudian dia mendengar desahan kaget yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Yang telah selesai membaca informasinya bersamaan, dia tersenyum ketika dia berkata, "Potensinya sangat besar, namun hubungannya dengan sekte Misiklot telah memburuk terlalu banyak dan pada dasarnya tidak dapat dimediasi. Potensinya memang sangat besar. Jika kita merawatnya dengan benar, dia mungkin menjadi orang kuat lainnya di puncak." Seorang laki tua berjubah abu-abu dengan lembut berkata, "Kita tidak perlu khawatir tentang sekte Misiklot. Dengan hanya satu dozong, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun pada akademi kita. Sekte Misiklot memang bukan apa-apa, tapi di belakang mereka..." Wakil kepala sekolah mengerutkan alisnya. Dia baru saja berbicara setengah jalan ketika dia tiba-tiba menjadi pendiam. Ekspresinya sedikit berubah, akhirnya dia tidak mengungkapkan beberapa hal yang lebih sensitif. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kita harus diam-diam mengamati Xiaoyan sedikit. Jika memang ada nilai dalam merawatnya, kita bisa mencobanya." Ya, ketika mereka mendengar ini, para lelaki tua lainnya tidak keberatan saat mereka menganggukkan kepala. Mereka pun saling bertukar pandang saat melihat wakil kepala sekolah terdiam. Kemudian tubuh mereka sedikit bergoyang dan anehnya menghilang dari kursi mereka. Larut malam itu sunyi saat cahaya bulan yang redup menyebar ke bawah. Rumah yang sangat unik itu tampak sangat sepi di bawah sinar bulan. Sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul dari malam yang tenang. Kakinya dengan lembut menekan cabang pohon saat tubuhnya dengan elegan melayang ke tumpukan puing-puing kecil tidak jauh dari rumah. Tatapannya yang tenang mengarah langsung ke ruangan tertentu di rumah, dan douki berwarna perak samar yang sebagian terlihat merembes keluar dari dalam tubuhnya. Setelah hanya sesaat setelah douki dalam bayangan putih muncul, bayangan hitam pun melesat keluar dari dalam rumah dengan cara yang seperti kilat. Setelah melompat dan menyapu beberapa kali, dia dengan mantap mendarat di atas batu besar tidak jauh dari bayangan putih. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan acuh tak acuh menatap pria berpakaian putih itu. Kedua pasang murid bertabrakan di malam yang gelap. Beberapa percikan api keluar tanpa peringatan sebelumnya. "Tinggalkan dia," suara pria berpakaian putih itu halus saat perlahan berjalan. Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya sedikit. "Kamu berani?" Kata-kata samar bergema sepanjang malam tanpa menghilang. Mata pemuda berpakaian putih itu sedingin es saat dia menatap wajah liar dan sombong dari Xiaoyan. Pergelangan tangannya sedikit terpelintir dan douki berwarna perak samar mulai muncul di telapak tangannya. 3 petir douki. Keheranan melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar suara petir teredam yang dipancarkan dari douki berwarna perak itu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini memiliki elemen douki yang langka mirip dengan kakak kedua. Xiaoyan menggerakkan tangannya. Douki hijau pucat juga meluap dari telapak tangan saat dia memperhatikan pemuda berpakaian putih yang pernah dia temui sekali di siang hari dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Pria berpakaian putih itu melirik Xiaoyan yang tidak mundur. Dia tertawa dingin dan jari-jari kakinya terdorong dari tumpukan puing-puing. Tubuhnya berubah menjadi cahaya perak yang menembus kegelapan dan menembak ke arah Xiaoyan seperti kilat. Karena serangan tajam dari pemuda berpakaian putih ini di dalam kegelapan, beberapa petir lemah muncul entah dari mana. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Dia perlahan mengencangkan tangannya dan douki berwarna hijau pucat perlahan meludah dan mengepalkan tinjunya. "Baisan, apa yang kamu lakukan?" Cahaya perak membelah malam yang gelap. Namun tepat ketika Xiaoyan bersiap untuk melawan serangan itu, suara indah yang berisi kemarahan tiba-tiba memecah kesunyian malam. Dengan cepat mengikuti ini, cahaya kemasan keluar dan akhirnya mencegat cahaya perak di udara. Kedua energi bertabrakan secara tiba-tiba dan badai energi yang hebat meniup pecahan batu di tanah sampai terbang ke segala arah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar suara itu. Dia perlahan mengendurkan tinjunya yang terkepal erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu yang tubuhnya kembali ke cabang pohon setelah dicegat oleh cahaya keemasan. Sosok berwarna hijau pucat keluar dari rumah dan muncul di samping Xiaoyan sesaat kemudian. Wajahnya yang cantik mengandung sedikit kemarahan sementara dia menatap pria berpakaian putih di cabang pohon. "Senior Baisan, aku hanya memperlakukanmu dengan hormat karena menghormatimu sebagai senior. Namun jika kamu terus menyebabkan masalah yang tidak masuk akal dengan cara ini, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka." Sun Er perlahan menenangkan amarah di hatinya saat dia menjawab dengan lembut.
Wajah tenang Baisan sedikit berubah saat mendengar ini. Sejak dia mengenal Sun Er, hubungan mereka mungkin tidak dianggap terlalu dekat, tetapi berdasarkan apa yang dia pikirkan, mereka berdua setidaknya bisa dianggap sebagai teman. Namun ketika dia mendengar Sun Er menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, dia tidak bisa menekan emosi di dalam hatinya, bahkan dengan rencananya, ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Jika kamu seorang pria, maka jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Baisan perlahan menghirup udara dan menekan amarah di hatinya. Dia dengan dingin melirik Xiaoyan. Baisan, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Wajah Sun Er dengan tenang tenggelam. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi berwarna emas dengan cepat mulai menggumpal di telapak tangannya. Setelah Baisan berulang kali memprovokasi Xiaoyan, dia sudah mencapai titik puncaknya. Sun Er, tetaplah di belakang. Tidak apa-apa bagi kita para pria untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan satu tangan dan meraih pergelangan tangan Sun Er. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan. Dengan pemahamannya tentang Xiaoyan, dia tahu bahwa dalam hal seperti itu, dia akan sangat serius. Dia segera ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan mundur selangkah. Apa kamu ingin bertarung? Xiaoyan maju selangkah memutar lehernya, dia melirik Baisan di dahan dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum. Aku tidak keberatan jika kamu mau. Baisan dengan lembut menjentikan lengan bajunya saat dia berkata dengan dingin. Ketika dia melihat Sun Er yang telah menjaga jarak darinya dan patuh terhadap Xiaoyan, nyala api jahat melonjak di dalam hatinya yang biasanya tenang. Dengan penampilan, kekuatan, dan bakat pelatihannya, dalam hal apa dia lebih lemah dari orang yang disebut Xiaoyan di depannya ini? Namun mengapa dia terus mengabaikannya? Aku pikir, suara lain tiba-tiba keluar dari dalam rumah. Instruktur Rolling segera terbang keluar. Ekspresinya agak jelek saat dia melihat Baisan sebelum dia berkata dengan suara yang dalam. Siswa Baisan, tindakan sembronomu ini melanggar peraturan akademi. Jika kamu ingin menantangnya, kamu bisa menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik di kompetisi kualifikasi. Melihat bahwa bahkan instruktur Rolling juga keluar setelah diganggu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa melawan pertempuran ini malam ini. Segera dia hanya bisa menarik Douqi ke dalam tubuhnya, menarik Sun Er sebelum berbalik dan perlahan berjalan menuju rumah. Xiaoyan, aku harap kamu tidak akan tersingkir dari kompetisi kualifikasi. Yang lemah tidak berhak mendapatkan apapun. Ketika saat itu tiba, aku juga berharap kamu tidak terus bersembunyi di balik seorang wanita, seorang pria yang Sun Er akui seharusnya tidak menjadi pengecut kan, ujar Baisan. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar, sebuah kekuatan menembus kegelapan hitam dan dengan keras menghantam wajah Baisan. Kilatan dingin melintas di wajah Baisan ketika dia merasakan angin kencang yang datang ke arahnya dari depan. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan cahaya perak melesat keluar, akhirnya bertabrakan dengan kekuatan angin yang deras dan segera menghancurkannya menjadi bubuk. Jika seseorang mengheningkan matanya untuk melihat apa yang ditembakkan oleh objek itu, ia akan melihat bahwa benda yang awalnya tertiup angin sebenarnya adalah sepotong pecahan batu. Bisakah kamu tidak bertele-tele seperti wanita? Kamu Baisan kan? Salah satu yang disebut orang populer. Kamu hanya seperti ini. Kamu mungkin orang yang sangat berpengalaman dalam hal kecemburuan, tetapi kamu tidak perlu memberitahuku kata-kata kasar dan tidak berguna itu. Kita akan bertemu satu sama lain di kompetisi kualifikasi. Suara Xiaoyan yang samar, gelap, dan dingin perlahan terdengar. Kamu akan meninggalkannya jika kamu dikalahkan, Baisan dengan dingin tertawa. Apakah kamu yakin kamu dipanggil Baisan dan bukan Baici? Baici ini panggilan ejekan yang seperti idiot ya. Langkah kaki Xiaoyan yang hendak memasuki rumah tiba-tiba terhenti. Dia berbalik dan menatap Baisan yang berwajah menyedihkan. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan menarik Sun Er yang tertawa saat mereka masuk ke dalam rumah. Kamu harus pergi. Instruktur Rolling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat Baisan yang berwajah hijau. Orang ini biasanya sangat tenang. Mengapa dia menjadi terburu-buru di depan Xiaoyan hari ini? Tampaknya dia memiliki pemikiran yang mendalam untuk Sun Er. Kalau tidak, itu tidak akan membuatnya kehilangan pijakan dengan cara ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, instruktur Rolling berbalik dan masuk ke dalam rumah meninggalkan Baisan sendirian. Baisan berdiri di dahan pohon dan menghirup udara sedingin es. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan bergumam. Sungguh tidak terduga bahwa aku bisa kehilangan ketenanganku sedemikian rupa karena dia. Oleh karena itu dia pasti akan menjadi milikku. Xiaoyan itu, aku akan mengalahkannya di kompetisi kualifikasi.
Setelah mengatakan ini, wajah Baesan berangsur-angsur pulih. Dia acuh tak acuh melirik rumah dan tubuhnya melayang ke bawah, menghilang ke dalam kegelapan. Xiaoyan memperhatikan sosok berwarna putih yang telah pergi jauh dari sisi jendela di rumah. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintas di atasnya. Dia berbalik dan menatap Sun Er di belakangnya dan menggelengkan kepala tanpa daya berkata, "Sun Er, apa kamu hidup dengan baik selama 2 tahun terakhir ini?" Tangan halus Sun Er memegang tangan Xiaoyan saat dia dengan lembut mengangguk. Menarik tangan Sun Er, Xiaoyan duduk di depan jendela dan menatap kilau bintang di langit. Dia tiba-tiba berbisik sambil tersenyum. "Apa kamu ingin tahu bagaimana aku hidup selama 2 tahun terakhir ini?" Sun Er sekali lagi dengan lembut mengangguk. Dia memegang tangan Xiaoyan di antara tangannya dan merasakan kehangatan yang samar. Dengan satu tangan, Xiaoyan perlahan mengusap rambut hitam lembut Sun Er yang memanjang ke pinggangnya. Dia terdiam sejenak. Baru kemudian suaranya yang sedikit serak muncul. Dia perlahan berbicara tentang semua peristiwa setelah dia meninggalkan kota hutan SAR itu satu persatu. Tentu saja dia memilih untuk samar-samar melewati koneksi yang dia miliki dengan beberapa gadis selama ini, api surgawi, dan hal-hal yang perlu dirahasiakan. Meninggalkan kota hutan, memasuki Magical Beast Mountain, menerobos gurun, menciptakan kekacauan di Clanmo, memasuki ibu kota, mendominasi semua orang dengan keahliannya selama Alchemist Grand Meeting, mendaki gunung sekte Misiklot, mengalahkan Nalan Yanran, melawan seluruh sekte sendirian, bahkan membunuh Do Wang yang kuat, dan setelah itu melarikan diri dari tangan Do Zong yang kuat. Masing-masing peristiwa yang menggetarkan jiwa dan mendidihkan darah ini dibicarakan oleh Xiaoyan. Meskipun nadanya acuh tak acuh, berbagai bahaya yang terkandung di dalamnya masih membuat orang merasa bahwa hati mereka dipegang erat-erat. Di sisi jendela, cahaya bulan yang redup menyebar ke bawah menyinari pria dan wanita muda itu, menutupi mereka dengan lapisan benang perak yang samar. Lama setelah Xiaoyan bercerita, Sun Er juga terdiam, kepalanya dengan lembut bersandar di bahunya. Meskipun dia telah mengetahui sebagian besar peristiwa, dia masih merasakan kegelisahan di hatinya ketika dia sekali lagi mendengar Xiaoyan membicarakannya. Dia juga menjalani 2 tahun ini dengan sangat pahit. Xiaoyan keke, aku percaya bahwa pada saat kamu kembali ke Kekaisaran Jama, sekte Misiklot tidak akan lagi dapat memblokirmu. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan suara lembut beberapa saat kemudian. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangkat kepalanya menatap langit berbintang yang luas. Di sudut dinding tidak jauh di belakang mereka berdua, instruktur Rolling bersandar di dinding. Dadanya perlahan naik dan turun saat wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.